Baik, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan atau memberikan contoh tambahan untuk memperdalam activity diagram. Dalam hal ini adalah aktivitas penjualan barang dagangan. Nah, di dalam sistem kan biasanya ada pihak yang terkait atau terlibat atau who gitu ya. Nah, di situ ada bagian gudang, bagian penjualan, bagian gudang, pengiriman, keuangan dan akuntansi. Tentu mungkin masih ada lagi ya. Tapi untuk menggambar secara yang singkat kan. Oke. Nah, prosesnya kalau yang tadi kan dikenal dengan apa itu penjelasan tahap demi tahap gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Yang pertama misalnya bagian penjualan menerima pesanan penjualan. Kemudian bagian gudang menyiapkan barang dipesan, bagian pengiriman melakukan pengiriman, apakah dibayar tunai atau kredit? Itu ada pertanyaan. Jika tunai maka uang diterima bagian pengiriman, gitu ya, COD ya. Serah terima uang di bagian keuangan, gitu. Jika kredit maka bagian keuangan mencatat piutang, bagian akuntansi mencatat piutang pelanggan. Jika tunai maka bagian akuntansi mencatat penerimaan kas, gitu ya. Saat menerima pembayaran piutang, bagian keuangan menerima uang dan mengkredit piutang pelanggan. Bagian akuntansi mengkredit piutang. Nah, kira-kira itu aktivitas atau proses bisnis di dalam perusahaan. Tentu ini tidak sempurna, tetapi cukup menjadi gambaran singkat. Baik, selanjutnya akan kita lihat bagaimana membuat di dalam visionya ya. Oke, saya siapkan dulu visionya. Nah, ini visionya, jadi cuma gambaran singkat juga ya, belum mendetail gitu ya. Nah, di sini sudah muncul satu, ada penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, keuangan, dan akuntansi. Jadi ini ada pakai swimline ya, swimline-nya itu ya, saya geser. Nah, ada swimlane ya. Nah, kita beri contoh aja ya. Biasanya kan saya pakai ya insert page gitu ya. Nah, oke. Kemudian, nah itu masuk situ aja lah. Nah, saya singkat aja ya. Ini kan digeser masuk seperti tadi ya. Waduh, enggak turun. Ya, ini sudah muncul nama partition one. Part itu apa ya? Ruang atau partisi itu, partition. Kalau di harddisk di partisi, hafal. Nah, ini saya geser lagi ya. Iya, geser lagi. Ya. Nah, kalau kita double klik aja di situ misalnya tadi ada penjualan ya. Penjualan, kemudian yang satu ada gudang. Ya, saya pakai dua aja. Nah, kemudian tadi kan ada garis. Nah, garisnya pakai ini aja. Oh, sorry, nggak kelihatan ya. Saya geser dulu. Ya, ini loh, saya bisa pakai ini untuk mewakili membuat garis. Ya, kalau diperlukan. Kalau tidak ya nggak masalah kan? Ya, oke. Nah, seperti tadi kan langsung ya, diawali apa? Initial state, ya, nanti diakhiri final gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya, nggak usah. Oke, langsung final ya. Ya, biar tidak berlama-lama. Ya, dibuat tanda hubungnya, jangan lupa. Ini juga ada tanda hubung, control flow ya. Kemudian ada final ya, berakhirnya di situ ya, harus ada awal dan akhir itu setiap sistem ya. Kadang ada yang pakai terminal gitu ya. Nah, terminator, ya, terminal gitu ya. Awal dan akhir, start and finish gitu ya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Oke, saya menjelaskan yang tadi ya sebagai gambarannya. Nah, ini diawali dari bagian penjualan itu menerima pesanan. Jadi pesanan dari para konsumen atau pelanggan ya. Jadi kalau konsumen tuh beli untuk mereka sendiri, kalau pelanggan ya pembeli, tapi bisa dijual lagi. Ya pelanggan mungkin juga konsumen. Ya, ya memang ada bedanya sih secara definitif ya. Menerima pesanan, kemudian akan dilanjutkan ke gudang. Nah, ini dokumen apa yang dikirim tidak dijelaskan ya, karena yang dijelaskan aktivitasnya ya. Menyiapkan barang. Nah, kalau sudah, ini barang disampaikan ke pengiriman untuk dilakukan
pengiriman. Nah, ini diputuskan ini di pengiriman kredit atau tunai ya. Di dokumennya kan muncul ya. Ya, di sistemnya yang dipilih begitu. Nah, kalau itu disampaikan gitu, kalau apa ini ya, kredit boleh ke bagian keuangan gitu, setelah diterima mungkin barangnya disampaikan ke bagian keuangan, kemudian yang mencatat piutang karena barang sudah dikirim gitu ya. Ya. Kemudian kalau menerima kas atau cara kas kan bagian penerimaan atau bagian pengiriman di sini cash itu COD mungkin, tapi bisa juga transfer ya sebenarnya. Transfer tuh masuk sini ya. Ya. Tapi di sini harus langsung ya, kayak langsung ke bagian keuangan. Nah, kemudian ada di sini mencatat ya, ini bisa juga di sini ya mestinya. Ya, mengkredit piutang ya. Mengkredit piutang itu saat menerima pembayaran ya. Oke. Kemudian tadi juga mencatat penerimaan kas ya. Nah, oke, saya berikan aja lah. Catat penerimaan kas ya. Wih, tadi besar ya. Nah, wih, nggak cukup. Ya, oke. Saya panah pakai ini aja ya. Menerima pembayaran terus dicatatkan. Waduh, mana tadi? Iya. Wih, nih. Nah, oke. Kemudian di sini adalah final state-nya. Ya, kira-kira begitu. Oke, sekian dulu yang saya sampaikan. Ini sebagai gambaran saja untuk mengingatkan atau memperdalam bagaimana menggambar. Tentu kalau Anda lihat contoh-contoh yang semakin kompleks akan semakin kompleks ya, semakin panjang dan semakin lama ya. Oke, terima kasih, selamat belajar.